Selamat datang di channel Ruang Sensei. Kali ini saya akan membahas seputar anime yang tayang di musim summer di tahun 2023 ini. Sejak Juli 2023, ada banyak anime summer yang mendapatkan rating bagus dari para penonton maupun kritikus yang mungkin bisa kalian jadikan panduan dalam menonton. Nah, kali ini saya akan memaparkan 7 anime baik itu series maupun movie yang menurut saya underrated dan layak ditonton. 7 anime yang akan saya sebutkan ini di luar anime-anime populer macam Jujutsu Kaisen Season 2, Bleach, One Piece, maupun Mushoku Tensei yang pasti sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Senland merupakan sebuah anime movie yang baru saja rilis dan tayang perdana pada tanggal 18 Agustus kemarin. Anime ini merupakan adaptasi dari manga berjudul sama karangan dari mangaka legendaris Akira Toriyama. Akira Toriyama sendiri merupakan mangaka yang juga mengarang anime jam legendaris macam Dragon Ball dan Dr. Slump. Kehadiran anime Senland ini sendiri bisa dibilang mengobati kerinduan kita pada karakter-karakter seperti Son Goku dan kawan-kawan. Anime Senland ini sendiri bergenre action, adventure, fantasi, dan supranatural. Mengambil latar futuristik, anime ini bercerita tentang petualangan pangeran iblis bernama Beelzebub di dunia pasca apokalips. Beelzebub bersama geng iblis pencuri hidup di dunia yang hampir sepenuhnya tandus pasca perang serta eksperimen yang dilakukan oleh manusia. Air saat itu dikuasai oleh Raja Seraka yang membuat kehidupan masyarakat kecil dan makhluk hidup lainnya diambang kehancuran. Di tengah usahanya dalam mencari pasukan air, Beelzebub bertemu dengan seorang serip tua yang bernama Rao. Petualangan seru pun terjadi ketika mereka memutuskan mencari danau yang hilang yang ternyata disembunyikan oleh sang raja. Berbagai ancaman mereka hadapi saat mencari danau tersebut seperti monster buas, para bandit, serta pasukan elit Raja Rakus yang menyembunyikan air tersebut. Yang menarik di film ini ialah perkembangan para karakternya terutama pada seri Rao. Visual yang ditampilkan juga cukup memukau, mirip dengan visual Dragon Ball Super Heroes yang tayang di tahun 2021 kemarin. Jika pada Dragon Ball, ceritanya mungkin agak panjang, bisa dibilang cerita di Senland ini tidak berbelit-belit dan langsung pada inti masalahnya. Movie ini sendiri belum tayang di Indonesia, namun di luar sudah banyak review positif dari para penonton tentang Senland ini. Salah satu anime yang cukup menarik perhatian di musim summer ini ialah Dekiru Neko wa Kyomoyutsu. Anime ini ceritanya sederhana, di mana seorang pekerja kantoran bernama Sako Fukuzawa memiliki seekor kucing yang ia namakan Yukichi. Yukichi bukanlah seekor kucing biasa, namun dia adalah kucing yang tumbuh menjadi sebesar manusia dewasa dan mampu mengerjakan pekerjaan selayaknya manusia. Pertemuan Sako dan Yukichi sendiri terjadi di musim dingin saat Yukichi hampir mati kedinginan. Melihat itu, Sako langsung mengambilnya dan membawanya pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, persahabatan Sako dan Yukichi pun terjadi. Sampai Yukichi tumbuh menjadi dewasa dan bertingkah seperti manusia. Di saat Sako pergi bekerja, Yukichi akan melakukan pekerjaan rumah baik itu mencuci, memasak, maupun membersihkan rumah. Meski Sako merupakan jomblo wanita yang dikasihani teman sekantornya, namun dia sendiri tidak merasakan kekurangan itu karena merasa Yukichi sudah menyempurnakan hidupnya. Kisah keduanya sangatlah hangat dan mungkin anime ini akan sangat relate bagi kalian pecinta kucing piaraan. Anime ini disajikan dengan visual yang ciamik. Meski ada unsur supranaturalnya, namun slice of life anime ini cukup menenangkan. Disajikan dengan cara santai, anime ini sebenarnya menyajikan tema berat dengan menampilkan sesosok wanita yang bisa dibilang memiliki problem yang cukup rumit. Namun penyampaian ceritanya yang begitu cair dan ikatan yang dibangun Sako dan Yukichi menjadikan anime ini sangat diunggulkan. Antropomorfisme di dalam anime ini juga cukup menjanjikan. Kita bisa melihat bagaimana Yukichi konsisten menampilkan perannya layaknya pengasuh yang sangat handal. Banyak kritikus yang memuji anime ini. BTW, manganya sendiri sejauh ini sudah sampai di chapter 65. Anime Dekiru Neko ini sendiri dikerjakan oleh studio Go Hands, studio yang menangani Return of Kings dan Seitokai Yakuindomo. Season 2 Shinigami Bochan Tokurume bisa dibilang cukup bagus dibandingkan season pertamanya. Petualangan Bochan dalam melepaskan kutukan yang dideritanya berlanjut bersama sang mate yang bernama Alice. Anime ini menceritakan tentang seorang pangeran bernama Bochan yang dikutuk oleh seorang penyihir ketika dia berusia 5 tahun. Bochan kena kutukan yang jika dia memegang suatu makhluk hidup dengan tangannya, maka makhluk tersebut akan musnah.
Hal inilah yang membuat dia diasingkan oleh keluarganya di kastil yang sudah tidak terpakai lagi. Sehari-hari, Bochan merasa kesepian karena hanya ditemani oleh seorang pengawal tua yang bernama Rob. Hingga pada akhirnya, kehidupannya berubah ketika seorang pembantu wanita bernama Alice datang menemuinya. Kecantikan Alice membuat gairah hidup Bochan seakan-akan bangkit lagi. Namun permasalahan terjadi ketika Alice yang sering menggoda Bochan malah membuat Bochan menyukainya. Hubungan mereka pun semakin rumit lantaran Bochan takut kalau dia menyentuh Alice, maka Alice akan musnah seperti benda-benda yang sudah ia pegang sebelumnya. Nah, di season kedua ini, Bochan bersama Alice masih berusaha mencari cara agar kutukan Bochan bisa hilang. Apalagi Alice sudah menyatakan cintanya pada Bochan. Plot Shinigami Bochan juga berkembang meski ada beberapa potensi yang kurang dimaksimalkan studionya DC Staff saat membuat anime ini. Karakter Kaf dan Zen juga semakin ditonjolkan di anime ini. Mereka berdua adalah penyihir yang mungkin saja akan menjawab sosok penyihir yang mengutuk Bochan. Nah, menarik bagaimana usaha Bochan dalam menemukan penyihir yang mengutuknya atau cara untuk menyembuhkan kutukannya tersebut. Salah satu anime yang mungkin tidak disangka bakal populer dan disukai banyak orang ialah Zoom 100 Bucket List of the Dead. Sebelum anime ini tayang di platform streaming, bisa dibilang hype-nya kurang dibanding anime shonen ataupun seinen macam Jujutsu Kaisen ataupun Rurouni Kenshin. Padahal anime ini diangkat dari manga berjudul sama yang dikarang oleh Asao Haro, mangaka yang juga mengarang serial populer Alice in Borderland. Zoom 100 sendiri dikerjakan oleh Bug Films, studio yang baru berdiri dan hanya memiliki satu garapan anime yang tak lain adalah Zoom 100 itu sendiri. Meski demikian, bisa dibilang Zoom 100 ini berhasil dalam menyajikan visual yang cukup apik saat menampilkan dunia yang dipenuhi dengan zombie. Nuansa colorful di animenya dapat banget, meski kita tahu kalau anime ini sebenarnya tipe anime survival yang cukup berat dan menegangkan. Nuansa warna-warni juga membuat komedi di anime ini sangat berasa. Apalagi para seiyunya juga keren-keren. Zoom 100 sendiri menceritakan seorang pria berusia 24 tahun yang bernama Akira Tendo yang sudah sangat lelah dengan pekerjaannya. Namun bukannya melepaskan diri, Akira malah terjebak di dalamnya. Ini ia lakukan agar bisa bertahan hidup dan menghindari stigma buruk pengangguran di Jepang. Suatu hari, saat Akira hendak ke kantornya, dia malah menemukan kalau seluruh kota sudah dipenuhi oleh wabah zombie. Hampir semua orang bahkan wanita yang dia sukai di kantornya berubah menjadi zombie. Hal ini membuat Akira tak bisa lagi pergi ke kantor. Namun bukannya marah atau putus asa, Akira malah mendapatkan kebebasannya kembali karena bisa keluar dari lingkungan kerja yang toksik. Disinilah petualangan Akira dimulai untuk kembali menggapai impiannya yang tak pernah ia wujudkan semasa kerja dulu. Di anime ini sendiri, tak hanya Akira yang memukau, namun karakter wanita macam Shizuka dan sahabatnya yang bernama Kenichiro Ryuzaki juga menonjol dalam menemani petualangannya. My Happy Marriage merupakan salah satu anime musim summer yang cukup berat dan kelam. Anime yang dikenal sebagai Watashi no Shiawase Nakekon ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Agitogi Akumi dan Kosaka Rito. Novelnya sendiri juga sudah diadaptasi menjadi manga yang kini sudah memiliki 23 chapter. Anime ini bercerita tentang seorang wanita bernama Mio Saimori yang diperlakukan layaknya budak oleh keluarganya. Ini semua bermula ketika ibu dari Mio meninggal dunia. Setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya kembali menikahi mantan kekasihnya dulu. Disinilah Mio mulai merasakan pahitnya kehidupan lantaran ibu tirinya itu tidak menyukainya. Mio juga dibenci saudara tirinya, bahkan sang ayah yang dulu menyayanginya malah ikut-ikutan membencinya lantaran Mio tidak mewarisi kekuatan supranatural di keluarganya. Hal ini berbeda dengan kemampuan adik tirinya yang bernama Kaya yang ternyata mewarisi kekuatan ayahnya. Suatu hari, Mio merasakan kekecewaan yang sangat besar setelah sahabatnya dijodohkan oleh ayahnya dengan adik tirinya. Ini tentu saja menyakitkan untuk Mio, karena sebenarnya sahabatnya tersebut juga jatuh cinta padanya. Mio kemudian dijodohkan dengan keluarga bangsawan yang terkenal kejam. Pria itu merupakan kapten militer. Sebenarnya, perjodohan ini hanyalah modus bagi keluarganya untuk membuang Mio dari rumahnya. Mio mau tak mau harus menuruti hal itu. Dan ketika dia tiba di rumah calon suaminya, dia pun melihat pria bernama Kyoka Kudo sudah duduk menunggunya. Sekedar info, sebelum Mio dijodohkan dengan Kyoka, wanita-wanita lain menyerah untuk dijodohkan dengan pria ini. Hal ini dikarenakan Kyoka memiliki sikap yang terkenal kejam. Asumsi pun merebak kalau calon istrinya tak ada yang tahan dengannya.
Namun anehnya, ketika Mio tiba di rumah Kyoka, rumor tentang sikapnya yang kejam ternyata tidak terbukti. Malahan, Kyoka perlahan-lahan juga suka dengan Mio yang sangat lembut. Walhasil, Mio pun mulai menemukan kebahagiaannya. Anime ini sendiri mirip dengan cerita Cinderella. Latar waktu di anime ini berada di era restorasi Meiji atau pada abad ke-19 di Jepang. Di My Anime List sendiri, anime ini mendapatkan rating 8,36. Cukup tinggi untuk anime romance fantasi. So, jika kalian tertarik dengan animenya, silakan tonton di platform streaming kesayangan kalian. Undead Girl Murderverse merupakan anime yang diangkat dari manga berjudul sama karangan Aosaki Yugo. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Sugaro Shinuchi, seorang manusia setengah iblis yang memulai perjalanannya ke Eropa untuk menemukan tubuh Ayarindo, seorang makhluk abadi. Tubuh Ayarindo sendiri dicuri dan diduga dibawa ke Eropa hingga hanya menyisakan kepalanya. Kepalanya kemudian dibawa oleh seorang pelayan bernama Shizuku Hasei. Meski hanya tinggal kepala, Aya masih bisa berbicara dengan Sugaro. Mereka bertiga kemudian meninggalkan Jepang dan memulai petualangannya di daratan Eropa untuk menemukan tubuh Ayarindo. Anime ini berlatar di abad ke-19, di mana saat itu masih ada sisa-sisa vampir dan manusia iblis setelah Eropa melakukan revolusi industri. Anime ini sangat kuat di penceritaannya, di mana para karakternya juga memiliki chemistry yang sangat kuat. Meski bertema vampir, namun anime ini menyajikan alur pengungkapan misteri bak detektif Sherlock Holmes. Aksi-aksi yang ditampilkan di anime ini juga bisa dibilang tidak buruk-buruk amat. Warna-warna gelap dalam animenya berhasil menggambarkan suasana bagi para karakter vampir yang bermunculan. So, bagi kalian yang tertarik dengan anime ini, silakan saksikan di Beastation. Rurouni Kenshin merupakan anime remake dari Samurai X yang tayang di tahun 90-an silam. Mungkin anime ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Sama seperti anime terdahulunya, Rurouni Kenshin masih menceritakan perjalanan Kenshin Himura usai dia tobat dari dunia samurai pembunuh berdarah dingin. Kenshin sebagaimana kita ketahui dulunya dijuluki Batose sang pembunuh sadis. Namun dia memutuskan untuk pensiun dari dunia tersebut dan bersumpah akan melindungi pihak yang lemah. Cerita yang hampir sama dengan pendahulunya ini dikemas dengan animasi yang lebih modern sehingga membuat kita bisa merasakan nostalgia saat menontonnya. Anime ini sendiri sementara tayang di Prime Video dan direncanakan akan tayang sampai 24 episode. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai anime underrated yang wajib ditonton dan tak kalah seru dengan anime-anime populer musim panas yang saat ini juga tayang. Ada satu lagi anime musim semi yang juga cukup menyita perhatian dan memiliki rating tinggi seperti Bungo Stray Dogs yang kini telah memasuki musim kelima. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.